Ramadan seharusnya menjadi bulan yang tenang. Bulan untuk menahan diri, memperbanyak doa, dan pulang lebih cepat ke rumah. Tapi tidak semua tempat menyambut Ramadan dengan damai. Di beberapa desa, ketika adzan maghrib berkumandang, justru ada sesuatu yang ikut terbangun. Kisah yang akan kamu dengarkan ini bukan sekedar cerita horor. Ini adalah kejadian yang pernah terjadi, diceritakan ulang dari sudut pandang orang-orang yang selamat. Cerita tentang sebuah tempat yang setiap Ramadan selalu meminta korban. Dengarkan dengan tenang. Karena dalam kisah ini, iman dan rasa takut berjalan berdampingan. Sebelum cerita dimulai, pastikan kamu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Selama bulan Ramadan ini, akan ada satu episode horor setiap malam. Jika kamu menonton ini sendirian, pastikan pintu sudah terkunci, dan jangan menoleh ke belakang terlalu sering. Sekarang, mari kita mulai kisah Ramadan paling gelap. Tidak semua desa menyambut Ramadan dengan lampu-lampu terang dan suara beduk yang menggema. Ada tempat-tempat tertentu yang justru seperti menarik nafas panjang, lalu menutup diri, seolah bulan suci bukan datang membawa cahaya, melainkan membuka kembali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Desa itu bernama Wanasurya. Nama yang terdengar hangat, tapi tidak bagi mereka yang pernah bermalam di sana. Desa Wanasurya berada di ujung wilayah kecamatan, berbatasan langsung dengan hutan tua yang tidak pernah benar-benar dijamah manusia. Jalan masuknya hanya satu. Tidak ada penerangan jalan. Tidak ada papan penunjuk. Dan yang paling aneh, penduduk setempat jarang sekali menyebut nama desanya dengan lantang. Cerita ini bermula pada malam pertama Ramadan, ketika seorang pendatang baru menginjakan kaki ke desa itu tanpa tahu aturan yang tidak pernah ditulis, tapi diwariskan turun-temurun. Namanya Raka. Raka datang dari kota. Usianya sekitar 30 tahun. Wajahnya lelah, tapi matanya masih menyimpan keyakinan bahwa hidup bisa dimulai ulang. Ia baru saja pindah setelah menerima pekerjaan sebagai guru honorer di madrasah kecil yang letaknya tak jauh dari balai desa. Rumah kontrakan yang ia tempati berada di ujung kampung, dekat kebun bambu dan tak jauh dari batas hutan. Sore itu, Raka tiba menjelang maghrib. Langit Wanasurya tampak berbeda. Bukan mendung, tapi seperti warna kelabu yang terlalu rata, seolah matahari tidak benar-benar tenggelam, hanya menghilang begitu saja. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah dan dedaunan tua. Beberapa warga yang dilalui Raka hanya mengangguk singkat. Tidak ada senyum ramah seperti yang ia bayangkan dari desa kecil. Tidak ada obrolan basa-basi. Bahkan anak-anak yang biasanya berlarian justru sudah menghilang sejak azan asar berlalu. Raka menganggap itu wajar. Mungkin karena mau puasa, pikirnya. Ia menurunkan barang-barangnya di rumah kontrakan. Rumah itu kecil, berdinding papan, dan terlihat seperti sudah lama tidak ditempati. Saat Raka membuka pintu, debu beterbangan. Udara di dalam terasa dingin meski matahari belum sepenuhnya pergi. Belum sempat ia membereskan barang, suara azan maghrib terdengar. Namun azan itu tidak seperti biasanya. Tidak menggema, tidak lantang. Seolah-olah ditahan, seperti seseorang yang takut suaranya terdengar terlalu jauh. Raka melirik jam. Tepat waktu berbuka. Ia keluar rumah berniat membeli takjil, tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Desa itu tiba-tiba mati. Lampu rumah-rumah yang tadi masih menyala satu persatu dipadamkan. Pintu-pintu ditutup. Jendela dirapatkan. Dalam hitungan menit, Wanasurya berubah menjadi kumpulan bangunan gelap tanpa kehidupan. Sunyi. Bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang terasa disengaja. Raka menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada satupun orang di jalan. Bahkan suara televisi, radio, atau obrolan berbuka sama sekali tidak terdengar. Ia sempat berpikir listrik padam. Tapi kemudian ia melihat satu rumah di kejauhan. Lampunya menyala redup dari balik tirai tebal. Cahaya kuningnya tampak gemetar, seolah takut keluar terlalu jauh. Raka mendekat. Belum sampai 10 langkah, pintu rumah itu terbuka sedikit. Seorang lelaki tua mengintip dari celah pintu. Wajahnya kurus, matanya cekung. "Mas," suara lelaki itu rendah dan terburu-buru. "Sudah maghrib." "Iya, Pak," jawab Raka bingung. "Saya mau cari makanan."
Masuk. Nada suara lelaki itu berubah tegas. Jangan di luar. Sebelum Raka sempat bertanya, pintu itu ditutup kembali dengan cepat. Jalan kembali sunyi. Raka berdiri sendirian. Perutnya kosong, tenggorokannya kering. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Akhirnya ia memutuskan kembali ke rumah kontrakan dan berbuka dengan air putih seadanya. Di dalam rumah, suasana terasa semakin dingin. Jam dinding yang ia bawa dari kota tiba-tiba berhenti berdetak tepat setelah azan maghrib selesai. Raka tidak terlalu memikirkannya. Sampai suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Ia membuka pintu. Seorang perempuan paruh baya berdiri di luar. Mengenakan kerudung gelap. Tangannya memegang bungkusan kecil berisi kurma. Perempuan itu menyerahkan bungkusan tanpa senyum. Buat buka. Terima kasih. Tapi, kenapa desa jadi sepi sekali? Perempuan itu terdiam. Matanya menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Suaranya semakin pelan. Mas jangan keluar rumah setelah maghrib. Apalagi malam pertama Ramadan. Kenapa, Bu? Ia menatap Raka lama. Terlalu lama. Desa ini punya kebiasaan lama. Kalau ada yang melanggar, biasanya tidak sampai subuh. Dada Raka menghangat bukan karena kenyang, melainkan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Tidak sampai subuh maksudnya. Perempuan itu mundur selangkah. Pokoknya, kunci pintu. Tutup jendela. Jangan nyalakan lampu terang-terang. Lalu ia pergi, menghilang ke gelap seperti bayangan. Malam semakin turun. Sekitar pukul 8, Raka mulai mendengar suara-suara aneh. Bukan teriakan. Bukan tangisan, melainkan seperti langkah kaki perlahan di tanah basah, mengitari rumah. Langkah itu tidak terburu-buru, seperti seseorang atau sesuatu yang tahu Raka ada di dalam. Raka mematikan lampu. Duduk diam di sudut ruangan. Nafasnya tertahan. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dari celah jendela, ia melihat bayangan tinggi lewat. Bayangan itu tidak berbentuk manusia sepenuhnya. Bahunya terlalu lebar, lengannya terlalu panjang, dan yang paling membuat jantungnya nyaris berhenti, bayangan itu tidak berjalan. Ia melayang, perlahan, menyusuri dinding rumah. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Seperti orang tertawa, tapi tertahannya tidak wajar. Malam pertama Ramadan di desa Wanasurya. Bukan malam penyucian, melainkan malam perkenalan. Dan Raka baru saja menyadari satu hal yang terlambat. Desa itu tidak menolak pendatang. Desa itu hanya menentukan siapa yang boleh bertahan sampai sahur. Tidak ada yang bisa Raka lakukan selain menunggu. Di dalam rumah kontrakan itu, waktu terasa tidak berjalan normal. Jam dinding mati. Ponselnya menunjukkan pukul 8 lewat, tapi sinyal menghilang sejak maghrib. Udara semakin dingin, bukan dingin malam biasa, melainkan dingin yang membuat tulang terasa ngilu. Langkah-langkah di luar rumah belum pergi. Mereka berputar. Pelan, teratur. Seolah sedang menghitung sesuatu. Raka duduk bersila di lantai, punggungnya menempel dinding. Ia menutup mulut dengan telapak tangan sendiri agar nafasnya tidak terdengar terlalu keras. Dalam kepalanya, doa-doa terucap berantakan, tidak berurutan, bercampur dengan rasa takut yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Sekitar pukul 9 malam, langkah itu berhenti. Sunyi kembali turun. Namun justru saat itulah suara lain muncul. Dari arah luar kampung, terdengar suara beduk. Pelan. Tidak ritmis. Bukan untuk penanda waktu salat. Beduk itu dipukul seperti orang yang ragu. Sekali, lalu lama berhenti, lalu dipukul lagi. Suaranya datang dari arah hutan. Raka mengintip dari celah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di batas pandang, dekat rumpun bambu, ia melihat sesuatu berdiri diam. Tingginya melebihi manusia. Kepalanya hampir sejajar dengan pucuk bambu. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan yang terlalu padat untuk disebut bayangan. Makhluk itu menghadap ke arah rumah Raka. Tidak bergerak, tidak bernafas. Hanya berdiri, menunggu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi. Bukan dari pintu depan,
melainkan dari dinding belakang rumah. Ketukannya pelan, tapi tepat di belakang kepala Raka. Ia memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Dalam hati ia mengulang satu kalimat yang terus muncul tanpa ia pahami asalnya. Jangan jawab. Jangan balas. Jangan kenalkan diri. Ketukan berhenti. Digantikan suara lain. Suara orang berbicara, tapi bukan dari mulut. Seperti suara yang langsung masuk ke kepala. Pendatang. Belum puasa, sudah dilihat. Raka menutup telinga. Percuma. Suara itu tidak lewat udara. Aturan belum kamu tahu. Tapi kamu sudah berdiri di jalan kami. Air mata Raka menetes tanpa suara. Ia sadar, ini bukan teror biasa. Ini bukan hantu yang menampakkan diri lalu pergi. Ini seperti ujian, dan ia bahkan tidak tahu soalnya. Sekitar tengah malam, suara itu menghilang. Langkah-langkah tidak terdengar lagi. Bedak berhenti. Bayangan di bambu lenyap begitu saja, seperti tidak pernah ada. Raka tertidur dalam posisi duduk, kelelahan dan ketakutan. Namun tidurnya tidak membawa istirahat. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, Raka berdiri di tengah jalan desa. Lampu menyala terang. Warga keluar rumah. Tapi wajah mereka kosong. Mata mereka hitam tanpa putih. Mulut mereka bergerak serempak. Kalau sudah maghrib, jangan jadi manusia. Raka terbangun dengan teriakan tertahan. Subuh hampir tiba. Langit mulai berubah kelabu. Ayam jantan berkokok di kejauhan. Tanda pertama bahwa malam benar-benar melepaskan cengkeramannya. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Wanasurya, Raka merasa bisa bernafas sedikit lega. Pagi itu, desa kembali hidup. Anak-anak muncul. Ibu-ibu menyapu halaman. Seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Seolah ketakutan itu hanya milik orang yang tidak tahu aturan. Raka keluar rumah dengan wajah pucat. Beberapa warga memandangnya dengan tatapan heran. Seorang lelaki tua mendekatinya. Orang yang sama yang semalam menyuruhnya masuk rumah. "Kamu masih ada," katanya pelan. Raka menatapnya. "Masih ada maksudnya apa, Pak?" Lelaki itu menghela nafas panjang. Biasanya, yang melanggar malam pertama Ramadan tidak bangun subuh. Raka menelan ludah. Apa sebenarnya yang ada di desa ini? Lelaki itu menatap ke arah hutan. Penunggu lama. Bukan jin biasa. Mereka tidak suka dilihat. Tidak suka dilanggar. Dan paling tidak suka, orang luar yang tidak tahu diri. Kenapa harus lampu mati? Supaya mereka tidak tahu kamu melihat. Raka terdiam. Lelaki itu melanjutkan, suaranya semakin rendah. Dan satu lagi yang harus kamu ingat, nak. Apa? Kalau nanti kamu dengar suara orang minta tolong saat maghrib, jangan dibuka. Jangan ditanya. Dan jangan pernah menjawab dengan namamu sendiri. Raka merinding. Karena ia sadar. Semalam, saat suara itu berbicara di kepalanya, ia hampir menyebut namanya. Malam pertama Ramadan di desa Wanasurya memang telah berlalu. Tapi bagi Raka, itu bukan akhir. Itu hanya pemberitahuan awal. Karena di desa itu, setiap malam Ramadan selalu ada yang diuji. Dan tidak semua ujian memberi kesempatan kedua.